Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda. Saya di sini akan menjelaskan apa itu Object Oriented Programming pada bahasa Python. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang Object Oriented Programming? Object Oriented Programming adalah sebuah paradigma pemrograman yang menggabungkan sifat dan perilaku menjadi objek individual. Nah, di dalam Object Oriented Programming mempunyai dua karakteristik, yaitu class dan object. Class adalah sebuah blueprint untuk rancangan program kita, sedangkan objek adalah implementasi dari blueprint itu sendiri. Sekarang saya akan langsung menuju ke codingnya di dalam sebuah Python. Nah, di sini saya akan membuat aplikasi yang akan menampilkan info-info pegawai dari sebuah perusahaan. Pertama-tama kita bikin class dulu dengan nama pegawai. Terus kita bikin misal nama pegawai. Nah, pada parameter di function ini wajib menggunakan self gitu. Self sendiri adalah sebuah parameter yang mengidentifikasi bahwa function tersebut itu termasuk di dalam sebuah class gitu. Terus selanjutnya kita bikin misal nama pegawai, nama Reski. Itu nama, kita bikin dev alamat. Nah, di sini saya juga ingin membuat function yang dapat mencetak dari nama pegawai dan alamat pegawai gitu. Cetak set print. Untuk pemanggilan function di dalam sebuah class, kita cukup menuliskan self dot diikuti dengan nama functionnya itu sendiri. Misal saya ingin memanggil function nama pegawai gitu, self dot nama pegawai tutup kurung. Habis itu saya mau bikin alamat gitu, alamat pegawai, alamat. Nah, setelah kita selesai membuat class, sekarang kita membuat objeknya agar class tersebut dapat ditampilkan dalam sebuah program gitu. Pertama, saya mau bikin objek dengan nama FTR gitu. FTR sama dengan diikuti dengan nama kelasnya yaitu pegawai, buka tutup kurung. Habis itu untuk memanggil sebuah function di dalam kelas tersebut, tinggal menuliskan nama objeknya yaitu ftr.cetak. Saya kan ingin memanggil cetak nih, berarti .cetak. Nah, sekarang kita run. Di sini tertulis nama pegawai Reski dan alamat pegawai Kediri. Nah, nama pegawai Reski dan alamat pegawai Kediri itu sudah kita panggil melalui objek yang memanggil function dengan nama cetak tersebut gitu. Setelah kita mempelajari bagaimana membuat objek, sekarang kita mempelajari apa itu konstruktor. Konstruktor adalah sebuah function yang berjalan ketika class tersebut dibuat gitu. Untuk membuat konstruktor sendiri, kita perlu function dengan nama definite. Terus jangan lupa self-nya. Di sini saya akan membuat konstruktor yang dapat menampung data dari nama dan alamat gitu. Jadi saya cuma butuh dua parameter sebagai deklarasinya. Misal parameter pertama saya butuh nama, terus parameter kedua saya butuh alamat. Setelah itu kita deklarasi parameter tersebut dengan nama self dot nama sama dengan nama, self dot alamat sama dengan alamat.
Nah, ketika kita sudah membuat konstruktor, sebenarnya kalau function seperti def nama yang berisi cuma nama doang, terus def alamat pegawai yang isinya cuma alamat doang, itu kita hapus sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kita hapus dulu. Habis itu, waktu pemanggilan di sininya yang nama pegawai itu diikuti dengan konstruktor yang kita bikin itu sebelumnya. Misal nama pegawai berarti konstruktornya kan di sini self.nama. Kita tinggal nulis self.nama, terus alamat pegawainya self.alamat. Nah, untuk pembuatan objeknya sendiri itu berbeda dari sebelumnya. Soalnya kita memakai konstruktor. Ingat ya, kita di konstruktor ini butuh parameter nama dan alamat. Jadi ada dua parameter nih. Nah, parameter nama dan alamat sendiri kita isikan di sini. Misal kita butuh nama siapa nih? Nama misal Reski. Terus parameter kedua kita isikan alamat. Alamatnya itu Kediri gitu. Nah, sekarang coba kita print. Nah, hasilnya akan tetap kan? Justru kalau pakai konstruktor itu lebih mempermudah kita untuk mendevelop aplikasi gitu. Setelah kita mau pelajari apa itu class, object, konstruktor, di sini kita akan mempelajari apa itu inheritance. Inheritance adalah sebuah class turunan yang dapat memanggil function-function yang ada di class utamanya. Nah, di dalam sebuah Python sendiri untuk membuat inheritance itu seperti ini caranya. Kita bikin class dulu, class dengan nama misal manager ya, manager. Nah, di dalam sebuah inheritance, parameter dalam sebuah class itu kita isikan dengan class utama gitu. Class utamanya pegawai. Pertama kita bikin konstruktornya ya agar lebih mudah. Kita samain sama yang di atas. Habis itu, daripada kita mendeklarasi ulang parameter dalam sebuah konstruktor, nah kita gunain perintah dengan nama super. Nah, perintah super ini perintah yang dapat memanggil function yang ada di dalam class utamanya atau class induknya gitu. Nah, setelah kita membuat perintah super, sekarang kita tinggal memanggil nama functionnya. Misal saya mau memanggil function init gitu. Terus dengan parameternya nama, alamat juga gitu. Setelah itu saya mau bikin konstruktor self manager sama dengan manager. Sekarang saya mau manggil dev cetak self. Di situ saya memanggil metode cetak yang ada di class pegawai juga. Saya mau menambahkan status manager gitu. Nah, sekarang kita bikin objek yang kedua. Misal ftr2 sama dengan manager, terus isinya tetap misal Nando ya, Nando terus Malang. Kita manggil ftr2 nya .cetak. Nah, di sini sudah muncul nih yang saya panggil di class inheritance-nya sendiri yang di function cetak. Jadi di sini ada tulisan nama pegawai Nando sesuai dengan objeknya ini. Terus alamat pegawainya Malang, terus status pegawainya manager gitu. Nah, biar lebih mudah bacanya, coba saya pisahkan ya. Nah, coba saya pisahkan nih.
Nah, di sini udah kelihatan jelas. Kalau yang atas ini saya memanggil dari kelas utamanya, kalau yang bawah ini saya memanggil dari kelas turunannya gitu. Nah, sekian video pembahasan saya mengenai Object Oriented Programming pada Python. Jika ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.